Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Swada dengan NIM 250401027. Kali ini saya akan menyelesaikan hasil akhir semester saya, yaitu dengan mata kuliah ilmu dakwah. Sebagai dai, yaitu saya sendiri, saya juga berusaha menyampaikan dakwah dengan baik, sopan, dan perilaku yang bisa dijadikan contoh. Karena pesan dakwah itu tidak dengan hanya lewat kata-kata saja, tapi juga bisa melalui dengan sikap kita sendiri. Mad'u dalam kegiatan dakwah yang saya rancang adalah mahasiswa atau masyarakat sekitar yang memiliki latar belakang dan pemahaman agama yang berbeda-beda. Materi dakwah yang saya susun berdasarkan kebutuhan mad'u seperti akhlak dalam kehidupan sehari-hari, etika pergaulan, kejujuran, serta kepedulian sosial. Media dakwah yang saya manfaatkan adalah media sosial seperti video pendek dan kegiatan langsung agar pesan dakwah bisa menjangkau lebih banyak orang. Metode dakwah yang saya gunakan adalah metode yang ringan dan mudah dipahami, seperti diskusi santai, kajian singkat, dan sharing pengalaman agar dakwah tidak terasa kaku. Media dakwah yang saya manfaatkan adalah media sosial seperti video pendek dan kegiatan langsung agar pesan dakwah bisa menjangkau lebih banyak orang. Yang terakhir, tujuan dakwah yang ingin saya capai adalah meningkatkan kesadaran bersama, membentuk akhlak yang baik, serta menumbuhkan rasa kepedulian sosial di lingkungan kampus maupun masyarakat. Sebagai seorang dai pemula, ketika menghadapi mad'u yang apatis atau cuek terhadap agama, metode dakwah yang saya gunakan adalah dengan bil hikmah, yaitu menyampaikan dakwah dengan cara yang baik, bijaksana, dan tidak memaksa. Langkah pertama yang saya lakukan adalah tidak langsung menasihati atau menghakimi. Saya berusaha memahami dulu latar belakang mad'u, karena bisa saja mereka apatis karena pengalaman, mungkin dari pengalaman lingkungan atau kurangnya pemahaman agama. Langkah kedua, saya membangun pendekatan secara personal, misalnya dengan ngobrol santai, berteman, dan mendengarkan cerita mereka. Dari situ hubungan jadi lebih dekat dan mereka bisa merasa dihargai. Yang langkah ketiga, saya memberikan contoh lewat sikap dan perilaku. Saya berusaha menunjukkan akhlak yang baik seperti jujur, sopan, dan peduli, karena kadang perilaku lebih mudah diterima daripada kata-kata. Langkah keempat, setelah ada kedekatan, saya menyampaikan pesan agama secara pelan-pelan, menggunakan bahasa yang sederhana dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari tanpa terkesan menggurui. Nah, dengan menerapkan dakwah bil hikmah seperti ini, mad'u ini terasa dipaksa, tetapi perlahan bisa terbuka dan mulai memahami nilai-nilai agama dengan kesadaran sendiri. Contohnya dengan mengadakan penggalangan dana, pembagian sembako, atau kegiatan sosial lainnya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, bisa juga dengan mengadakan pelatihan keterampilan supaya masyarakat bisa lebih mandiri. Nah, melalui kegiatan seperti ini, masyarakat bisa langsung merasakan manfaat dari dakwah tanpa banyak bicara. Mereka bisa melihat bahwa ajaran Islam mengajarkan kepedulian, tolong-menolong, dan rasa kebersamaan. Nilai dakwah yang ingin saya sampaikan melalui dengan bilhal adalah bahwa Islam tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga mengajarkan untuk peduli dan membantu sesama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan dakwah bilhal, pesan dakwah menjadi lebih mudah diterima karena diwujudkan langsung dengan bentuk perbuatan. Menurut saya sendiri, dakwah itu cukup hanya mengajak orang untuk tahu tentang agama, tapi juga mendorong agar nilai-nilai agama itu benar-benar dipraktikkan. Nah, karena itu, dalam dakwah yang saya lakukan, tujuan utamanya adalah agar mad'u memiliki keimanan yang kuat dan akhlak yang baik. Caranya, saya tidak hanya menekankan pada kewajiban ibadah, tapi juga menjelaskan makna di balik ibadah tersebut, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan sikap saling menghargai. Nah, dengan begitu, dakwah bisa membantu membentuk pribadi yang tidak hanya rajin beribadah, tetapi juga memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan sosial, baik di kampus maupun di masyarakat.
Yang pertama saya lakukan adalah melihat kondisi mad'u, baik dari segi lingkungan, latar belakang, maupun tingkat pemahaman agamanya. Karena setiap orang punya kondisi yang berbeda, maka cara penyampaian dakwahnya juga tidak bisa disamakan. Kemudian saya menyesuaikan bahasa dan contoh yang digunakan. Misalnya, jika mad'u adalah mahasiswa, maka bahasa yang saya pakai harus ringan dan contoh yang diberikan dekat dengan kehidupan kampus, seperti pergaulan, tanggung jawab, atau kejujuran. Nah, selain itu, saya juga mengkaitkan pesan dakwah dengan masalah nyata yang sedang mereka hadapi, agar dakwah tidak hanya bersifat teori, tapi bisa langsung dipahami dan langsung bisa diterapkan. Menurut saya, dakwah bisa dilihat dari dua sisi, yaitu dakwah sebagai aktivitas keagamaan dan dakwah sebagai disiplin ilmu. Sebagai aktivitas keagamaan, dakwah lebih fokus pada praktik langsung, seperti ceramah, pengajian, dan kegiatan keagamaan di masyarakat. Tujuannya adalah mengajak orang kepada kebaikan dan nilai-nilai Islam. Sedangkan dakwah sebagai disiplin ilmu dipelajari secara akademik. Di sini dakwah dikaji secara ilmiah, mulai dari teori, metode, media, dan hingga analisis mad'u. Implikasinya bagi pengembangan keilmuan dakwah di perguruan tinggi Islam adalah dakwah tidak hanya dilakukan secara praktik, tetapi juga dikembangkan secara ilmiah agar lebih terarah, efektif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Menurut saya, ilmu dakwah dan ketakwaan seorang da'i itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Kalau cuma menguasai teori dakwah dan tidak dibarengi dengan pembinaan spiritual, dakwahnya bisa kehilangan makna. Karena dakwah itu bukan hanya pintar bicara, tapi juga soal sikap dan keteladanan. Dengan ketakwaan, da'i bisa lebih ikhlas, sabar, dan rendah hati. Jadi teori dakwah saja tidak cukup tanpa pembinaan spiritual yang kuat. Kalau saya melihat dakwah di media sosial sekarang, seringkali lebih mengejar popularitas daripada kualitas isi pesan. Banyak konten dakwah yang dibuat supaya viral, tapi kadang isinya dangkal atau justru menimbulkan perdebatan. Padahal, dakwah seharusnya membawa ketenangan dan pemahaman. Jadi menurut saya, dakwah bil lisan dan bil hal sama-sama penting, tapi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dakwah bil lisan seperti ceramah itu bagus karena pesannya bisa dijelaskan secara langsung. Tapi kalau hanya bicara tanpa contoh nyata, orang bisa sulit menerapkannya. Sedangkan dakwah bil hal, yaitu lewat perbuatan, lebih mudah dirasakan dan ditiru. Tapi kalau tanpa penjelasan, maknanya bisa kurang dipahami. Menurut saya, ilmu dakwah yang punya peran penting dalam menjaga moderasi beragama, apalagi di masyarakat yang beragam dan di tengah ancaman paham radikal. Dengan ilmu dakwah, kita belajar menyampaikan ajaran agama secara bijak, toleran, dan tidak memaksakan kehendak. Dakwah dilakukan dengan dialog dan pendekatan yang damai. Dengan begitu, dakwah bisa membantu menjaga persatuan dan mencegah munculnya sikap beragam yang ekstrim. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa dakwah bukan hanya tentang menyampaikan ceramah, tetapi merupakan proses yang terencana dan membutuhkan pemahaman yang matang. Dakwah harus memperhatikan unsur-unsurnya, metode yang tepat, kondisi mad'u, serta tujuan yang ingin dicapai. Demikian penjelasan dan penyampaian saya dalam tugas video ilmu dakwah ini. Saya minta maaf jika ada kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.